Shalom, permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada hari yang indah ini. Saat ini kami datang untuk memuji dan belajar dari sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kami agar renungan ini membawa berkat dan menguatkan iman kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mencap syukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat yang berjudul Air dan Batu. Dari padang gurun Anda membutuhkan banyak air. Tuhan mengatasi masalah ini meskipun umatnya suka bertengkar tidak percaya kepadanya. Dan bahkan menguji kemampuan dan kesediaannya untuk memberikan air kepada mereka. Dalam ketidakpercayaannya, mereka kembali melihat ke Mesir. Bacalah Keluaran 7 ayat 1-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun ke gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kupakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa kepada mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Pelajaran apakah yang harus diambil dari kejadian ini? Musa menyebut tempat itu sebagai Masah, yang berarti ujian, dan Meriba, yang berarti pertengkaran. Tuhan memberikan air kepada Israel meskipun mereka tidak percaya. Kedua nama ini seharusnya mengingatkan orang Israel untuk tidak mencobai Tuhan dan tidak berbantah-bantah dengannya. Ibrani 3 ayat 7, 8, 15. Mereka dengan sungguh-sungguh mempertahankan kehadiran Tuhan di antara mereka. Meskipun mereka telah melihat banyak bukti nyata, bukan hanya kehadirannya tetapi juga kuasa dan otoritasnya. Musa telah memukul batu itu, tetapi adalah anak Allah yang terlindung di dalamnya. Berdiri di samping Musa dan menjadikan air pemberian hidup itu mengalir. Bukan hanya Musa dan pemimpin-pemimpin saja, tetapi semua orang yang berdiri dari jauh telah melihat kemuliaan Tuhan, tetapi kalau saja awan itu diangkat, mereka akan binasa oleh terang yang hebat dari Dia yang tinggal di dalamnya. Ellen G. White, Alpha Omega, Jilid 1, halaman 348.
Air adalah simbol kehidupan karena tanpa air tidak ada kehidupan. Setiap sel dalam tubuh kita membutuhkan air. Tubuh kita terdiri dari 60% air. Bahkan tulang-tulang kita pun sebagian terdiri dari air. Jadi, menyediakan air di padang gurun bagi mereka adalah tanda bagi bangsa Israel bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan mereka dan mereka dapat mempercayainya. Namun, sekali lagi mereka harus taat. Berabad-abad kemudian, Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 4 mengingatkan orang-orang percaya bahwa pengalaman bangsa Israel di padang gurun sangatlah unik. Kristus sendiri tidak hanya menuntut mereka, tetapi juga menyediakan air bagi mereka. Mazmur 78 ayat 15 dan 16. Dan memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani lainnya. Paulus menyatakan batu karang itu adalah Kristus. Bagi mereka, Kristus adalah sumber kehidupan dan pemberian kehidupan kekal. Seperti batu karang yang kokoh, demikianlah Allah dengan teguh memimpin umatnya. Kita dapat mengandalkan Dia karena Dia tidak pernah gagal memenuhi janji-janjinya. Hal-hal apa sajakah yang perlu Anda percayakan kepada Tuhan? Bagaimanakah Anda dapat belajar untuk tunduk kepada kehendak-Nya dan menantikan Dia untuk bertindak pada waktunya? Mengapa hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami telah pelajari dapat menambah iman kepercayaan kami. Berkati juga permisa yang dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin.